Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Namun sebelum itu, mari kita awali pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, langsung aja kita belajar tentang permintaan. Apa sih permintaan itu? Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Contohnya, pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, permintaan pakaian, kue, dan sembako akan mengalami peningkatan karena masyarakat membutuhkan, maka masyarakat tetap membeli walau harganya mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya, jika harga sembako mengalami penurunan, maka jumlah yang dibeli juga tetap tinggi. Jadi, jumlah barang yang dibeli masyarakat itu tergantung pada tingkat kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangatlah terbatas. Keterbatasan manusia dalam melakukan permintaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor-faktornya yang mempengaruhi permintaan adalah yang pertama adalah harga barang. Harga suatu barang mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah banyak. Faktor yang kedua, pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang sangat mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka mempengaruhi jumlah barang yang diminta juga akan bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Faktor yang ketiga adalah selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Karena sudah suka, karena sudah menyukai barang tersebut. Apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut juga akan rendah. Faktor yang keempat adalah kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas, sehingga kualitas ini sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut misalnya lebih mahal sedikit dari barang yang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barangnya jelek, maka permintaan terhadap barang pun akan berkurang. Jadi, faktor yang keempat adalah dipengaruhi adanya kualitas barang. Faktor yang kelima adalah harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Contoh ya, apabila harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh. Akan tetapi, kalau harganya kopi kok lebih murah daripada harga teh, bagi mereka yang uangnya terbatas, maka masyarakat akan membeli kopi yang merupakan pengganti teh. Ada lagi contohnya, yaitu permintaan gas. Permintaan gas akan tinggi kalau masyarakat menggunakan kompor gas. Sebaliknya, permintaan gas juga akan turun kalau masyarakat kembali menggunakan kompor minyak. Jadi permintaan terhadap barang ini sangat dipengaruhi oleh harga barang lain. Faktor selanjutnya adalah jumlah penduduk. Contoh mudahnya, jumlah keluarga, jumlah anggota keluarga ini juga sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Kalau keluarganya banyak, tentu belanjanya akan banyak. Begitu juga sebaliknya, kalau jumlah anggotanya sedikit, kebutuhannya pun akan sedikit. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk di suatu negara, maka sangat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Kemudian faktor yang terakhir yaitu perkiraan masa depan.
pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat menambah permintaan terhadap barang kalau diperkiraan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Akan tetapi, apabila keadaan perekonomian negara sudah semakin membaik, maka harga cenderung turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permintaan. Nah, sekarang ini contohnya ya, tabel harga dan permintaan terhadap kentang. Jadi harga per kilonya 15.000, jumlah yang diminta 10 kilo. Kalau harganya 12.500, yang diminta 20 kilo dan seterusnya. Misal harganya 5.000, maka yang diminta adalah 50 kilo. Nah, hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Nah, kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta dapat dilihat dalam suatu daftar, gitu ya. Jadi nanti bisa kalian lihat di LKS halaman 16. Di situ sudah dijelaskan, ada gambar grafiknya. Nah, sekarang kita ke permintaan dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah permintaan menurut daya beli konsumen. Yang pertama, permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya, permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang atau melakukan transaksi. Yang kedua adalah permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung dengan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Artinya, permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melaksanakan transaksi. Kemudian yang kedua atau yang B, permintaan menurut jumlah konsumen. Antara lain, satu, permintaan individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Yang kedua adalah permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Nah, itu tadi adalah permintaan menurut jumlah konsumen. Oke. Sekarang kita ke penawaran. Penawaran untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang dan jasa masyarakat diperlukan kesediaan produsen dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga yang disebut sebagai penawaran. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Produsen berusaha memproduksi berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi semua barang dan jasa yang dihasilkan tersebut untuk kemudian ditawarkan kepada konsumen. Tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari harga barang. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. Dengan demikian, kita menyimpulkan bahwa penawaran ialah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Definisi penawaran hanyalah mencerminkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu barang diperlukan biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan menentukan pula harga barang tersebut. Bila biaya produksinya tinggi, maka produsen mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksinya murah, maka semakin banyak pula barang hasil produksi dan penawarannya juga akan ditambah. Oke, yang kedua adalah teknologi.
Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi suatu barang, maka kualitas dan jumlah barang yang dihasilkan akan bertambah, dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Yang ketiga adalah harapan akan mendapatkan laba atau keuntungan. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan produksinya serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Faktor yang keempat adalah faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi ini tidak bisa dipastikan ya, sesuai dengan kondisi alam, yaitu misalnya ada bencana alam, kemudian kebijakan pemerintah tentang larangan impor, dan kebijakan pemerintah yang lain yang sangat berpengaruh pada penawaran. Tuh, contohnya ini harga dan jumlah penawaran per butir telur. Jika harga 4.000, jumlah yang ditawar itu 100. Jumlahnya 5.500, jumlah yang ditawar 125 butir. Kemudian kalau harganya 6.000, maka jumlah yang ditawarkan 150 butir, dan seterusnya. Semakin tinggi harga telur per butir, maka semakin banyak pula jumlah yang ditawarkan. Nah, hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari hukum penawaran, yaitu jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Dari tabel tersebut dapat dibuat suatu grafik yang disebut dengan kurva penawaran. Pengertian kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Untuk lebih jelasnya gambar grafiknya bisa kalian lihat pada LKS halaman 17. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak tentang materi penawaran dan permintaan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.